Selamat siang, Bapak Ibu semuanya, Ya, beserta yang latihan RMP. Mendel ini merupakan salah satu manajemen atau pengelola sitasi ya, atau daftar pustaka lah. Nah, saat ini hanya tersedia Mendeley online. Kalau sebelumnya ada yang online, ada yang offline. Mendeley offline itu berarti bisa bisa tidak terkoneksi internet, tapi kalau yang online yang sekarang harus terkoneksi internet ya atau harus apa ini tersambung terus ya. Kemudian tadi sudah sampaikan ada Zotero, ada EndNote, ada Rework dan lainnya. Jadi sebenarnya banyak. Termasuk di Word sendiri itu sebenarnya punya atau sudah ada referensi manajernya atau untuk mengatur citasi, tetapi memang kurang fleksibel, jadi tidak terintegrasi dengan pencarian artikel. Tapi kalau di Mendeley ini sudah terintegrasi dengan pencarian artikel yang sesuai atau yang kita inginkan atau kita ingin masukkan ke dalam Mendeley-nya. Kemudian jenis sistem referensinya itu banyak ya. Jadi referensi ini ada standar internasionalnya, dan setiap sistem referensi ini terus diperbaiki atau diupdate. Masing-masing punya standar sendiri-sendiri. Ya, misalkan model dari Chicago atau style ya, itu sudah dirubah menjadi Harvard style. Ya. Jadi penulisan model citasinya di daftar pustakanya itu akan author date style seperti ini ya. Misalnya Al-Mundingin Abdullah 2007 dan seterusnya ya judulnya. Kemudian yang kedua ada juga style atau gaya penulisan dari apa? American Psychological Association. Nah, ini model yang paling banyak digunakan termasuk di sini di Indonesia ini menggunakan model yang apa? Kemudian ada juga model MLA atau Modern Language Association. Nah, ini agak berbeda karena letak tahunnya itu di belakang ya, tidak seperti yang apa atau Chicago ini tahunnya di depan. Rotational style berdasarkan penomoran. Ini banyak dipakai oleh Eropa biasanya ya, atau misalkan di proceeding atau di Institute of Electrical and Electronic Engineering ini biasanya pakai model seperti ini. Jadi menggunakan urutan. Ya, misalkan satu, dua. Jadi nanti di dalam naskah itu citasinya pakai nomor ya, penomoran. Kalau yang pertama disitasi berarti dia akan nomor satu, yang kedua nomor dua dan seterusnya. Ada juga model Vancouver. Kalau Vancouver ini urutan berdasarkan urutan nomor ya, tetapi tidak di dalam dikasih kurung ya. Kalau yang model atau style IE ini ada kurungnya. Kalau yang Vancouver ini tidak. Tapi kita fokus ke apa ya? Karena kalau TC skripsi yang kita pakai adalah yang ini ya, model apa? American Psychological Association. Apa sih itu Mendeley? Mendeley adalah program komputer yang dikembangkan oleh Elsevier. Elsevier ini adalah salah satu lembaga penerbit jurnal dan pengindeks. Jadi Mendeley ini merupakan suatu aplikasi yang berguna untuk membuat citasi baik itu body note atau citasi di dalam naskah dan juga reference atau daftar pustaka secara otomatis. Saat ini kita menggunakan Mendeley itu mendapatkan perpustakaan digital pribadi atau kita bisa mendapatkan penyimpanan secara online artikel-artikel yang kita nanti gunakan atau kita akan citasi maksimal 2 giga ya. Nah, bagaimana cara menginstalnya? Kita harus daftar dulu atau melakukan registrasi ke akunnya si Mendeley. Ya, kita masuk ke websitenya, kita isikan seperti biasa ya, mendaftarkan email, kemudian nanti password disertakan, dan lupa diingat ya passwordnya dan seterusnya ya. Kita isikan sesuai dengan apa form yang
disajikan ya, nama lengkap, email, password, ya, kemudian register. Kalau sudah terdaftar, nanti kita akan masuk ke dalam laman untuk download. Ya, misalkan seperti ini, kita bisa mendownload Mendeley for Manager for Desktop, tapi ini untuk online. Jadi harus terkoneksi ke internet, jadi selalu terkoneksi. Setelah kita download, kemudian kita install, silakan klik 2 kali pada file yang kita download. Kemudian kalau sudah selesai, kita klik aja atau buka aplikasinya. Kemudian seperti biasa ya, masukkan email dan password sesuai dengan proses pada saat kita melakukan registrasi. Sehingga nanti akan masuk ke Mendeley. Ya. Nah, kira-kira seperti ini ya. Jadi next ikuti aja perintahnya. Ya, misalkan next, terus agree ya. Terus nanti oke gitu ya, diklik aja atau mengikuti perintah yang muncul pada saat kita melakukan install. Next gitu ya. Sampai selesai. Setelah selesai nanti kita akan ditanya ya. Kalau selesai berarti klik finish, kemudian buka kembali, double klik ya pada Mendeley yang sudah diinstal. Biasanya kalau sudah diinstal nanti akan muncul di desktop ya. Dan ininya ya, shortcutnya muncul di desktop, kemudian kita double klik. Nanti pasti akan ditanya ini, welcome to Mendeley ya. Login atau kita masukkan tadi email dan password yang kita gunakan untuk mendaftar atau register di Mendeley-nya. Ya. Kemudian ini link untuk akun untuk login ya. Berarti kalau sudah login nanti kita tinggal ini aja ya. Ini login untuk mendapatkan atau mendownload yang online. Yang harus tadi terkoneksi internet. Prosesnya sama ya. Cara menginstalnya sama. Tinggal tunggu sampai selesai. Kemudian klik finish. Kemudian dibuka lagi. Kemudian kita login atau masuk ke dalam Mendeley-nya. Setelah login dan masuk, akan terbuka jendela seperti ini untuk yang versi offline ya, versi yang lama ya, versi lama. Ada tampilan sebelah kiri ini untuk folder-foldernya, kemudian tengah ini untuk nama jurnal, penulis, jurnal, nama jurnalnya, kemudian jurnalnya apa gitu ya. Kemudian sebelah kotak kiri sebelah kiri bawah ini untuk filter ya. Jadi nama penulisnya nanti banyak. Kalau sudah banyak nanti di sini akan ada banyak. Kemudian sebelah kanan nanti untuk detail dokumennya. Ya, sehingga kita bisa mengatur apakah nama, judul, volume, nomor itu sudah benar atau belum. Nah, nanti kita bisa rubah di sini ya. Terutama kalau jurnal atau artikel yang kita download dari dalam nasional begitu ya, seringkali judul sama ini ketukar gitu ya. Atau universitas kadang muncul di nama ya, nama penulis ya. Kemudian nanti judulnya isinya nama universitas dan seterusnya. Atau ada yang kosong ya. Maka selalu kita harus cek ketika kita memasukkan artikel ya, dicek di detail ya, detail dokumen. Maka langkah selanjutnya kita harus menghubungkan antara MS Word dengan Mendeley-nya. Dengan cara apa? Klik tools yang ada di atas ya. Ini di sini kira-kira. Kemudian pilih yang install plugin ya. Jadi kita harus menginstal plugin untuk menyambungkan antara Mendeley dengan Word sebagai tempat kita melakukan. Kemudian pastikan juga toolsnya itu ada ini juga ya, ada Word importer itu juga diinstal. Jadi semua diinstal. Nah, ini tampilan Mendeley login ya. Saya rasa sama seperti kita membuka aplikasi yang lain, tinggal mengikuti, kita masuk, login. Nah, bedanya apa? Desktop yang offline dengan yang Mendeley web online. Bedanya tadi ya kalau di
versi offline ini kan tidak harus terhubung. Dan terakhir adalah 1.19.8 ini versi yang tidak ada update-nya. Jadi tidak ada versi yang terbarunya dari desktop yang offline. Nah, tampilannya agak berbeda. Kalau yang offline seperti yang sebelah kiri ini adalah yang offline. Kalau yang kanan ini yang versi online, jadi agak berbeda ya. Kalau intinya sama, tapi hanya tampilannya yang berbeda ya. Nanti saya contohkan untuk yang online-nya, jadi bagaimana melakukan adaptasi. Nah, untuk lebih jelasnya antara Mendeley desktop dan yang baru ini ya, kira-kira seperti ini. Jadi fiturnya kalau kebutuhan koneksi internet di desktop mungkin hanya login sekali saja, terusnya bisa offline ya. Kemudian kuota ya, kalau Mendeley desktop itu sebenarnya di apa tidak disinkronkan atau sangat terbatas ya. Tapi kalau yang online ini kita dapat sekitar 2 giga di cloud storage. Kalau offline kan berarti kita bisa simpan di dalam komputer kita ya. Kita download, kita masukkan, nanti akan masuk ke dalam komputer yang kita gunakan. Kemudian Microsoft yang didukung untuk desktop ini mulai dari 2010 mendukung ya, sampai yang terakhir. Yang baru ya mulai dari 16, 19, sama yang terbaru ini mendukung. Ini untuk yang online. Kemudian pluginnya untuk di Mendeley desktop ini Mendeley onsite, tapi kalau yang di online berarti nanti kita bisa pakai Mendeley site. Tambahnya apa? Tidak perlu akun pihak ketiga. Tapi kalau referensi yang online itu harus atau membutuhkan akun Microsoft untuk menyambungkan antara MS Word dengan Mendeley-nya. Jadi kita harus login dulu ketika kita akan mau install plugin ya di Mendeley Online. Tapi kalau yang ini nggak perlu ya, kalau yang desktop. Jadi nanti silakan pilih. Kalau di Mendeley desktop akan seperti ini ya. Jadi ada panel sebelah kiri ini mengatur kelompok referensi berdasarkan apa kelompok-kelompok foldernya. Kita bisa nanti namai. Panel tengah itu berisi untuk library-nya atau eh, apa nama jurnal, penulis, ya, judul ya ada di sini dan untuk sitasi. Jadi ketika kita mau sitasi maka kita bisa pilih nanti yang mana. Kemudian panel yang kanan ini untuk menambahkan, memperbaiki dari dokumen detailnya. Ya, misalkan nama penulis, judul, nama jurnal, volume gitu ya. Nah, itu untuk memperbaiki atau merevisi ketika salah ya. Karena biasanya kadang kalau terutama Indonesia itu banyak sekali yang tidak sesuai. Jadi misalkan tadi yang saya sampaikan, nama itu bisa masuk ke nama jurnal, kemudian penulis itu bisa kemasukan nama universitas, judul nanti bisa kemasukan yang lain. Atau bahkan kosong. Nah, panel sebelah kiri bawah ini berisi nanti nama penulis sebagai filter atau kita mau mencari siapa dan sudah diurutkan secara abjad jadi lebih mempermudah kita ya kita mencari siapa gitu ya atau pakai menu search di atas juga bisa. Kemudian nah ini sebelum melakukan apa plugin ya tadi plugin atau install plugin seperti ini ketika dibuka dan sudah terbuka Mendeley-nya kita harus melakukan install MS Word plugin. Ini yang penting. Kemudian kita juga install web importer. Ya. Web importer itu fungsinya ketika kita buka website atau buka jurnal yang nanti misalkan dapat yang free atau apa ya open source ya atau open maka secara otomatis akan muncul ada tombolnya Mendeley gitu ya sehingga kita bisa klik bisa tambahkan atau kita bisa masukkan jurnalnya ke dalam Mendeley kita jadi nggak perlu anu lagi ya nggak perlu download langsung ya seperti biasa baru dimasukkan jadi langsung masuk otomatis kemudian lah tadi sebelum diinstal nanti akan kita klik di Word itu akan kosong ya belum ada tanda Mendeley-nya tapi setelah kita klik plugin dan sudah nyambung
maka akan muncul klik reference di Word, nanti akan muncul seperti ini. Ada insert citation, ada open Mendeley, ada insert bibliografi, juga ada stylenya yang kita gunakan nanti apa stylenya, ya, style dalam citasinya. Ya, kemudian kita bisa juga menyeting ya, menyeting untuk menentukan letak directory. Nah, nanti bisa ikuti aja ya, karena ini yang offline. Kita bisa ikuti settingnya sesuai dengan ini gunanya apa, untuk mempermudah kita mencari yang diupload itu masuk kemana gitu ya, masuk di folder mana sih filenya atau artikelnya ya. Nah, ini nanti bisa dikelompokkan berdasarkan keinginan kita ya. Misalkan kita buat folder khusus untuk artikel satu atau artikel tentang kinerja karyawan atau tentang pemasaran atau tentang keuangan dan lain sebagainya. Nanti di sebelah kiri ini ya, di kolom di sebelah kiri ini. Contohnya ini ya, kalau kita sudah masukkan, misalkan ya menambah dokumen caranya untuk yang ini masih yang offline, klik file, add file ya. Nah, nanti akan masuk ke dalam tadi ya, tampilan di offline. Kemudian nanti di sini akan muncul nah, kalau kita nambah satu baru satu ya, filenya di sini muncul harus satu. Nah, kemudian detailnya jangan lupa dicek ya. Kita bisa buka file ini dengan cara klik dua kali. Klik dua kali di sini di file ini nanti akan terbuka. Jadi akan seperti ini. Ini untuk apa? Untuk mencocokkan apakah judul sudah benar ya. Misalkan judulnya ini ya di sebelah sini ya. Nah, kalau belum muncul atau tidak sesuai ya kita sesuaikan atau kita ganti yang sesuai. Nah, kemudian kita juga bisa menambahkan secara manual. Sama ya. Klik dari atas, kemudian pilih ya, klik file yang ada di pojok kiri atas, klik file, kemudian add entry manual. Ini untuk apa? Biasanya untuk buku cetak ya. Kalau buku cetak kan kita nggak punya filenya, kan susah itu dimasukkan. Maka kita bisa pakai klik entry manual. Ya, dengan cara ini ya, klik file, pilih entry, add entry manual. Nah, kalau sudah nanti akan muncul dialog box seperti ini. Tipenya apa? Karena buku, maka kita pilih buku. Ya. Kemudian isikan detail dokumennya selengkap mungkin ya. Ada nama penulis, judul, tahun, kemudian kota penerbit, dan juga penerbitnya. Dipastikan sesuai ya. Misalkan ini tipenya book, judulnya aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25 dan seterusnya ya. Autornya, tahun, halaman ya. Kalau tidak ada halaman ini bisa kosong. Kemudian city atau kota penerbit Semarang. Edisi jangan lupa kalau ada edisi berapa, 2, 1 dan seterusnya ya. Kemudian publishernya siapa? Kalau di sini adalah Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Ini untuk yang desktop yang offline. Nah, kemudian bisa juga menambah referensi dengan site web atau dengan referensi atau RIS, ekstensinya RIS atau RefMan ya, referensi manager. Jadi ekstensinya RIS, RIS. Nah, ini untuk biasanya khusus untuk Mendeley ya. Nah, kita bisa mencari file-file yang bentuknya atau biasanya ada di Google Scholar. Jadi misalkan kita nggak ada filenya nih, tetapi kita bisa membuka abstrak. Ya, kita bisa membuka abstrak, sehingga kita bisa melakukan citasi. Maka ya kita cari yang ini, yang tanda petik 2 ini ya. Ini biasanya nanti untuk citasi. Kemudian kita klik, nanti ada pilihan ya, ada apa, ada MLA, ada Chicago dan seterusnya, ada Harvard, Vancouver. Ya, tinggal pilih yang mana yang sesuai. Kalau kita untuk tesis ya paling pilih yang apa ini ya, sehingga klik RefMan ya. Kemudian setelah download
tadi kan kalau kita dari Google Scholar itu kan kita klik di sini itu akan yang di-download itu kan RIS-nya ya, file ekstensi RIS. Setelah kita download, barulah kita masukkan ke dalam Mendeley-nya. Caranya apa? Caranya dengan file, import, kemudian pilih yang RIS, Research Information System. Nanti akan muncul di sini, kita masukkan, dan nanti otomatis akan masuk di sini. Detailnya juga kita bisa lihat, dicek, benar tidak. Ya. Nah, kalau RIS ini nanti filenya nggak ikut, karena biasanya kan ada yang berbayar gitu ya, sehingga kita nggak bisa nih ambil semua filenya atau PDF-nya, maka hanya citasinya atau daftar pustakanya. Ya nggak apa-apa, kita bisa ambil citasinya saja karena kita bisa melihat misalkan dari abstrak, ya. Karena bayarnya itu artikel kalau berbayar itu lumayan mahal itu ya. Satu artikel itu bisa ada yang sampai ratusan ribu sampai jutaan gitu ya. Jadi daripada untuk membayar satu artikel mahal ya mending kita ambil ini ya. Yang penting kan kita bisa lihat abstraknya. Abstraknya menyatakan bahwa misalkan eh, variabel X sesuai atau berpengaruh terhadap Y misalkan ya yang kita pakai untuk menjustifikasi hipotesis ya. Kemudian bisa juga kita menggunakan yang disebut dengan web importer. Maka tadi perlu kita ini juga ya install web importernya ya. Kalau web importer nanti kan ketika kita searching mendapatkan ini juga akan muncul tiba-tiba di halaman jurnal yang kita buka itu agak menu atau simbol M ini, M Mendeley merah. Ya, sehingga kita bisa tinggal tambahkan saja nanti secara otomatis akan masuk kepada library Mendeley kita. Tuh. Nah, ini cara menambahnya kalau menggunakan web importer seperti ini ya. Setelah biasanya di sebelah kanan ya. Kalau sudah terinstall ya, web importernya nanti akan seperti ini. Tinggal kita cari apa yang kita mau cari filenya atau judulnya atau temanya di sini. Set, nanti akan ketemu beberapa. Nah, kalau ada yang bisa dibuka, ada file PDF-nya, nanti ini akan muncul ya. Biasanya view PDF, view PDF, oh, berarti itu PDF-nya bisa dibuka, file aslinya. Tapi kalau tidak, kita bisa nambahkan kayak tadi ya. Kita centang aja di sini kotak yang apa kosong ini, kotak-kotak ini. Nah, tentunya dipilih ya yang sesuai. Kalau nggak sesuai ya kita nggak perlu ambil gitu. Nanti akan secara otomatis masuk ke dalam Mendeley kita. Termasuk yang ada PDF-nya itu bisa masuk ke dalam Mendeley. Jadi kan lebih praktis ya sebenarnya ada web importer ini. Nah, kita coba yang online ya. Yang online atau yang versi terbaru. Versi terbaru itu sudah versi 2.110 kalau nggak salah. Dan ada apa semuanya ya. Ada Linux juga bisa, Mac juga bisa, Windows juga bisa. Kemudian kalau udah masuk dan install, nanti jangan lupa ini yang perlu pertama untuk diinstal adalah Mendeley Web Importer, kemudian install Mendeley Site for Microsoft Word. Ya, ini juga perlu. Jadi semua ini perlu diinstal nih. Ini sama dengan tadi ya pluginnya gitu ya. Plugin agar kita bisa nyambungkan antara Word dengan Mendeley-nya. Sorry, di MS Word. Muncul di MS Word di sebelah kanan atas. Dan warnanya merah. Jadi bisa ada dua. Ini ada dua nih. Sebelah kiri itu untuk yang versi lama yang offline. Yang sebelah kanan ini yang online, ya, versi yang terbaru atau yang sudah apa tadi online ya, versi yang terbaru. Kita buka, ya kalau kita buka, nah nanti akan tampilannya seperti ini. Tampilannya agak berbeda ya, agak berbeda, tapi intinya sama, gitu ya, sama-sama dengan apa tadi yang di offline ya. Cara memasukkan dokumen juga hampir sama, tinggal klik add new file from computer. Berarti kita akan memasukkan artikel dari komputer atau file yang kita sudah download dulu. Jadi kita sudah download file-filenya di dalam komputer kita, baru kita akan masukkan ya ke dalam Mendeley kita.
Itu yang kita download dulu ya filenya. Kemudian bisa juga secara manual, sama saja ya. Di online juga ada muncul add entry manually, khususnya untuk memasukkan buku, karena buku cetak nggak ada filenya, sehingga kita tidak bisa input file buku gitu ya, kecuali ada filenya. Kalau ada filenya bisa ya, import sama ya seperti biasa, new file masukkan. Kemudian di sini juga sama, untuk file yang kita dapatkan, yang tidak bisa kita dapatkan secara penuh, kita hanya bisa melihat abstrak, maka kita bisa klik site. Ya, klik site itu di ini ya, tanda tanda koma dua koma di atas ini, tanda koma dua ini. Ya, ini kita klik aja. Kita klik nanti akan muncul seperti yang sebelah kanan ini. Ya. Nah, ini pilih yang Revman karena kita pakai, jadi khusus untuk yang Mendeley biasanya kita pilih yang Revman. Nanti bentuk ekstensinya itu adalah RIS. Ya. Kita download, kita klik aja dulu download, kemudian nanti masuk ke dalam komputer kita ya. Nah, baru kita masukkan dengan cara apa? Dengan cara pilih atau folder dulu untuk menempatkan dokumen, kita masukkan di folder yang mana. Kemudian klik add new, import library, kemudian pilih ekstensi RIS. Nah, selanjutnya file RIS-nya mana? Kita cari. Kemudian kita klik OK. Nah, nanti akan masuk ke dalam Mendeley kita. Nah, ini ya. Nah, ini akan masukkan seperti ini. Ini saya contohkan ya. Jadi sebentar. Contohnya yang online. Ya, ini kan yang online ya. Jadi ini tampilan online dari Mendeley yang online atau Mendeley yang terbaru ya. Versi 21. Ini kebetulan punya saya kan banyak ya, jadi udah banyak. Jadi kalau masih baru ya berarti ini kosong ya. Belum ada artikel ininya ya, belum ada artikel-artikelnya ini ya. Ini karena sudah saya masukkan lengkap jadi banyak ya, isinya banyak. Jadi kira-kira tampilannya akan seperti ini. Bagaimana cara membuat folder ya? Membuat foldernya dari bawah sini ya. Ini kan ada tulisan new collection. Kita misalkan kita bikin folder artikel latihan ya gitu ya. Latihan. Jadi nanti semua kita masukkan ke dalam folder ini ya. Kemudian klik enter. Nah, nanti akan muncul di artikel latihan. Nah, ini ya. Jadi kita kalau mau membuat tadi folder, ini masukkan di new collection ya. Diklik, kemudian isikan, diketik folder yang akan kita bikin. Misalkan tadi saya bikin ini ya, artikel latihan. Nah, ini muncul di sini. Nah, ini masih kosong karena kita belum memasukkan. Jadi nanti akan kosong. Jadi belum ada artikel atau PDF yang ada di sini. Nah, bagaimana memasukkannya? Misalkan kita kita harus cari dulu artikelnya ya. Kita harus berarti membuka, nah ini Google Scholar misalkan. Bisa kelihatan ya. Nah, silakan misalkan contohnya ini contoh ya. Pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap perilaku kerja inovatif ya. Kita search ya di Google Scholar karena Google Scholar kan gratis ya. Google Scholar. Nah, kemudian kalau kita menginginkan ada rentang waktunya yang terbaru, kita klik mulai kapan? Oh, misalkan mulai 2020. Ya, kita pilih mulai 2020 atau custom ring itu kita mulai misalkan dari tahun berapa? Kita bisa tuliskan misalkan sejak 2018 sampai 2024 misalkan ya. Kemudian kita cari yang kira-kira sesuai, kita bisa download ya. Ini kan ada PDF ini berarti bisa di-download ini. Tapi cari yang ini adalah jurnal, jangan repository. Ya. Ini kan jurnal nih, ada
jurnal ilmiah, ada jurnal sains, ada jurnal. Jadi kita ketika mau download itu sudah sebenarnya Google Scholar itu sudah memudahkan kita ya. Ini sudah muncul jurnal. Nanti ada muncul repository. Jangan yang repository karena repository itu kan skripsi ya. Skripsi, tesis. Jadi masih lengkap. Tapi kalau hanya sebagai apa ya rujukan tapi tidak disitasi ya nggak apa-apa ya. Tapi jangan dipakai untuk citasi. Ya. Kalau citasi ini ya yang jurnal ilmiah, sains, jadi jurnal-jurnal aja. Ya. Nah, kita contoh misalkan kita mau buka yang ini ya. Nah, ini kita download. Nah, kita buka. Nah, ini kan ada nih download bahasa Indonesia ini bahasa Indonesia kita klik kita download ya filenya, file PDF-nya. Nah, ini klik download, sudah download ya. Kemudian kita kembali ke Mendeley online, add new, kemudian import file from computer. Nah, nanti akan diarahkan. Tadi disimpan di mana? Kalau saya tadi nyimpennya kan di folder download. Maka di sini mencarinya di folder download. Yaitu tadi nih artikelnya PDF. Nah, judul ini ya sama ya. Kemudian klik open. Kemudian sama yang lain juga ya. Kalau kita mau nambah ya tinggal diklik aja. Tagi ya misalkan ya. Kita import file dari komputer atau file yang kita download. Kemudian file yang kita mau masukkan. Nah, kita cari lagi. Misalkan ini ya. Ini kan artikel juga nih PDF. Ini juga artikel nih contohnya ini. Nah, ini yang punya saya dengan mahasiswa MM sebelumnya ini ya. Nah, ini ada di jurnal GMIF. Ini misalkan ya, open. Terus misalkan, nah ini udah masuk. Ini perlu kita cek sudah benar atau belum ya. Kita klik aja, nanti akan muncul ini infonya. Ya. Judulnya misalkan, judulnya benar nggak? The influence of competence on employee performance with mediation of apa gitu ya. Atau yang satunya tadi ini, nah ini juga. Nah kayak ini kan ada tulisan terakreditasi nasional ini kan ketut juga ya ini. Keikut gitu ya. Harusnya kan ini ya judulnya ya. Nah ini kita bisa rubah atau kita bisa revisi. Untuk meyakinkan kita atau benar apa tidak sih kita buka aja ini. Ini ada tulisan read. Ini artinya bahwa jurnal ini itu ada file PDF-nya. Kita buka saja, klik read. Ya, kemudian nanti akan kebuka ini filenya. Kita tunggu sebentar untuk biar kita buka ya. Read. Kemudian nanti kita pastikan bahwa judul, ya, kemudian ada apa ini yang lain harus disamakan. Ini penulisnya ya, penulisnya misalkan, nah ini benar tidak gitu ya. Kalau tidak ya kita sesuaikan. Saya ini dulu ya, ini kan jelas salah ini ya. Ini kan jelas salah ini terakreditasi, maka kita harus hapus. Karena kalau nggak hapus nanti akan muncul di daftar pustaka. Kemudian ini kan hurufnya besar semua. Kita bisa ganti ya, ditulis ulang aja biar rapi. Nah, kalau yang ini kita buka, coba. Kayaknya online-nya kurang bagus ya. Jadi agak lambat. Ini kalau terbuka nanti dicek apakah nama jurnal nih ya. Ini Journal of Management and Islamic Finance 2023. Ya, 2023 halamannya 230 sampai 250. Terus ini volumenya. Nah, kita klik aja. Benar nggak? Page. Isu itu nomor ya. Volume itu ya dia volume keberapa, isu itu nomor berapa gitu ya. Diklik aja ya. Kalau udah benar, oke. Terus penulis. Penulis juga dicek. Nah, ini apakah sudah benar? Kita bisa nanti memasukkan manual juga bisa. Terus nama ininya juga judulnya juga sudah benar atau belum gitu ya. Nama jurnal atau buku ya kita bisa pilih buku. Kalau jurnal kita pilih yang artikel ya, artikel jurnal. Kemudian sesuaikan ya nanti kalau salah diedit. Kalau sudah ini karena agak lama saya tinggalkan itu aja. Kemudian kita bisa juga misalkan nambah lagi yang lain ya, curricular ya.
Kita pilih lagi misalkan pengaruh komentar warna dan budaya terhadap perilaku kerja inovatif. Misalkan klik mouse kanan, kemudian open. Nah, bisa ini. Ini kan bisa dibuka. Ya, kita bisa download lagi ya seperti tadi sama cari yang PDF. Ini full PDF. Teks, kemudian download, kemudian keep. Atau bisa juga file yang bahasa Inggris. Ini ya misalkan kita ngetikkan microcredit default, jadi kredit macet ya atau probabilitas gagal bayar ya, kredit untuk mikrokredit atau kredit kecil ya, usaha kecil. Nah, kita bisa kalau kita ngetikkan di sini di Google Scholar-nya itu adalah bahasa Inggris, biasanya keluarnya nanti bahasa Inggris. Nah, misalnya ini ya, kita bisa klik open, ya. Kemudian nanti bisa kita download ya filenya. Tapi tergantung bisa nggak? Oh ini bisa nih download ya. Karena ada juga yang nggak bisa di-download ya, atau harus bayar gitu ya. Ini bisa kalau ini ya. Kita download dulu. Nah, ini download. Save. Kemudian kita kembali lagi ke Mendeley-nya ya. Lagi sama ya, add new file, import from computer. Karena kita mengambil yang sudah kita download. Kemudian kita masukkan, mana yang belum ini ya. Ini bisa banyak ya, kita misalkan kita blok aja. Kalau itu sudah yakin bahwa itu benar itu ya ininya artikel semua, maka kita bisa di ini ya diblok aja. Jadi nggak satu-satu. Karena ini tadi saya download satu-satu, maka di sini satu-satu. Dan nanti akan muncul. Nah, di sini juga akan muncul ya sumbernya apa editnya kapan ya waktunya ya jamnya. Jadi kalau kita klik ini berarti berdasarkan waktu ya menambahnya kapan waktunya. Jadi, kalau klik author itu berarti urutan berdasarkan author, abjad gitu ya. Bisa dari bawah, bisa dari atas. Ya, ini dari bawah. Kalau kita klik lagi ini urutan dari A, B dan seterusnya. Kemudian kita juga klik tahun, misalkan mencari yang terbaru ya atau eh, yang lama atau yang terbaru kan ini tahun. Itu ya berdasarkan. Kemudian misalkan ini kan proceeding, maka kita harus bisa apa merubah jadi bukan book section. Ya, kalau ini kan dia identifikasinya book section. Tapi ini sebenarnya adalah proceeding misalkan ya. Kita bisa pilih conference proceeding. Conference proceeding ya. Kalau conference proceeding pastikan ini conference proceeding. Kemudian ininya ya. Nama proceedingnya apa? Lah kita harus buka ini ya harus dibuka untuk bahwa ini proceedingnya apa sih ininya ya. Nah, kalau kebuka nanti kan muncul ya. Nama apa proceedingnya ini adalah misalkan proceeding conference internasional kapan gitu ya. Judulnya ini mestinya ada di sini. Ini tadi dengan cara memasukkan secara file ya, file yang kita download ya. Terus bagaimana yang memasukkan dengan yang kedua? Yang cara kedua tadi adalah dengan memasukkan import RIS ya atau RIS ya misalkan ya RIS. Maka kita kembali lagi ke Google Scholar. Di sini nanti akan muncul nih ya site ya site. Nah ini kita bisa download site. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Maka kita pilih Rifman ya Rifman aja. Nanti akan terdownload RIS-nya. Jadi ininya ekstensinya RIS satu ya. Kita download lagi misalkan determinant. Nah, ini misalkan cari site ya, Devman. Terus apalagi kita tiga lah misalkan ya. Ini ya site. Cari yang sesuai ya, sesuai dengan tesis atau yang kita akan mau tulis, jangan semuanya nanti terlalu banyak malah bingung gitu ya. Ini contoh aja, misalkan setelah di-download kita masukkan ke dalam Mendeley kita artikel latihan, add new, kemudian import library ya, kemudian pilih RIS. Nanti akan diarahkan ke misalkan yang RIS ini ya, satu RIS RIS 345 karena
Ini berarti sebelumnya sudah ada ya, hari 1, RIS 2 sudah ada, tapi itu lama. Ambil yang tadi barusan kita download ya, jadi RIS 3, 4, 5 ya. Kita bisa blok, kemudian kita bisa langsung open. Dan nanti tiga-tiganya ini akan terimport ke dalam Mendeley kita. Dia masuknya ke umum tadi ya. Ini karena tadi masukkan 2 kali ya, jadi ada 2. Tidak masuk ke folder yang kita buat ya, tapi di luar. Jadi ada kemungkinan tadi ketika kita memasukkan atau kita nambah itu masuknya tidak masuk ke dalam sini, tetapi masuknya ke ini ya add recent. Maka kalau masuk ke add recent kita pilih ini baru kita masukkan atau klik organize, kemudian kita pilih add to collection. Nah, kita pilih mana tadi yang folder yang kita buat ya, berarti ke sini ya, diklik kemudian add ya. Kemudian bagaimana cara memasukkan manual? Manual itu misalkan buku ya, atau artikel yang tidak punya ininya ya, file dan juga maka kita bisa masukkan secara manual. Misalnya buku, biasanya kan buku ya, kita pilih book ya. Kemudian kita tuliskan judulnya apa? Misalkan analisis multivariate dengan menggunakan SPSS. Misalkan ya, penulisnya siapa? Imam Ghazali. Ghazali ya. Kemudian klik enter. Kemudian kalau nambah berarti ini tinggal ditambah ya. Siapa dengan siapa misalkan ya. Kalau dia misalkan Hengkilatan, misalkan ini contoh aja ya. Hengkilatan misalkan. Contoh ya. Nah, tahunnya berapa? Misalkan tahun 2020. Page-nya misalkan 300. 1 sampai 300 misalkan ya, 300 halaman. Kalau buku nggak ada volume ya berarti nggak usah ya. Edisi keberapa misalkan edisi 2. Misalkan penerbitnya, kota penerbitnya mana? Semarang. Kemudian publishernya misalkan Badan Penerbit Undip. Gitu ya. Nah, ini dan lain nggak usah ya. Ini aja kemudian klik and entry. Kemudian bagaimana kalau website? Kalau website ya kita masukkan berarti manual ya, manual ya. Misalkan kita masukkan lagi yang manual untuk website ya. Website itu biasanya ada nama penulisnya. Kalau tidak ada ya apa gitu ya, atau ininya ya, jurnal. Nah, jurnal kemudian newspaper, koran bisa juga, website atau web page. Kalau web page ini biasanya judulnya itu biasanya ada ya. Terus autornya itu kadang kan ada di pojok kiri atas ya. Misalnya tinggal tuliskan aja title-nya apa. Coba kita lihat kalau website ya, web. Nah ini kan ada website. Ini kan kadang ada penulisnya, kadang tidak ada. Kayak ini kan ada nih penulisnya. Ini berarti kita bisa bisa masukkan ke dalam ini ya, ke dalam tadi apa, ke dalam ini tadi Mendeley ya, nama ini judulnya adalah kepemimpinan misalkan ya, kepemimpinan kemudian bentar ada ini ciri bedanya dengan transaksional. Kalau kita menggunakan website, nah ini bisa kita masukkan, pilih yang website atau web page ya. Titelnya apa tadi? Titelnya kita copy. Nah, autornya juga kita bisa copy. Autornya adalah tadi ini ya. Tapi kalau nggak ada autornya, berarti pakai bisnis ini ya. Atau websitenya ya, kita lulus.com. Kalau tidak ada. Kalau ini kan ada nih, Charlie. Nah, ini kita bisa copy. Kemudian kita bisa masukkan di author. Kalau ada 2 ya tinggal ditambah gitu ya. Add another author. Tahunnya ya tadi kita lihat tahun berapa publishnya ya. Jadi tahun publishnya kan 2024 misalkan ya. Ya nggak ada, nggak perlu kita klik entry. Munculnya di recent ya, recent edit ya, recent. Nah ini kan muncul nih kepemimpinan tahun. Ini source ya, kosong ya. Ini artinya buku, kalau ini ya, kosong di sini source-nya.
Ngecek, kita cek benar tidak. Nah, ini tahun, tangan tambahan kalau ada, kalau URL-nya ada, kita masukkan URL-nya tadi ya, websitenya. Nanti kita kopikan. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana cara mensitasi. Kalau ini memasukkan ya, memasukkan sudah ini ya, sudah bisa ya. Nah ini kita bisa, kalau bayar begini, kita kan bisa lihat ininya aja. Kira-kira apa sih yang kita ambil atau yang sama dengan atau mendukung riset kita, ya cari pernyataan-pernyataan yang terkait dengan ini kita, tulisan kita. Misalkan nih credit score model have been successfully applied in traditional credit card industry dan mortgage firm to determine. Nah, ini kan bisa nih, skor kredit atau model skor kredit ini memiliki kesuksesan yang diterapkan pada kredit industri kartu kredit dan juga industri perumahan ya, dalam mempengaruhi atau sebagai faktor yang dapat mempengaruhi customer gagal bayar. Ini kita bisa masukkan ke dalam, karena ini berbayar, akses bayar, maka kita bisa pilih ini site artikel. Ya, site artikel kita copy aja ini. Nah, kalau begini kita bisa masukkan tadi secara manual ya. Kita copy dulu, tapi ada juga yang muncul RIS ya. Muncul RIS berarti kita bisa download, tapi bisa juga misalkan apa, pakai copy citation. Nah, ini muncul RIS juga, maka kita bisa pilih RIS ini ya. Kemudian download ini bisa RIS. Bisa Pak, jadi RIS ya. Dan kalau copy citation berarti kita memasukkannya manual. Nah, kalau ini berarti kita masukkan secara manual. Note, add, manually. Ya, kemudian karena jurnal ya tetap kita masukkan jurnal ya, jurnal artikel. Kita kopikan di sini dulu, kita kopikan judulnya, kemudian kita nanti kopikan ke, pastikan ini masuk ke dalam, nah ini DOI ya, DOI ya, kita masukkan ke sini DOI, kemudian nama jurnal, penulis, nah, ini penulisnya ada dua ya, ada dua, kita masukkan ke penulis pertama, ini ya, kemudian penulis keduanya ini hanya 2017. Jurnal Emerging Market Finance. Kita kopikan dan yang di atas kita hapus ya. Volume 16 nomor 3 tahun 2017 halaman. Halaman bisa enggak? Kalau ada ditulis, kalau nggak ada ya nggak usah ditulis. Nah ini ada halamannya ya kan. Kemudian yang tadi ini dihapus ya. Kan titelnya aja yang ditaruh di sini ya. Kalau ini kan berarti kita hapus, sudah di copy ya, sudah dipindahkan ke atas dan ke bawah. Berikutnya yaitu membuka Word. Toolsnya pastikan nih ada install Mendeley Web Importer, install Mendeley Site for Microsoft. Kalau kita klik ini kan, kalau belum nanti kita klik nanti akan muncul seperti ini, mengarahkan ke Office. Nah ini ke sini Office. Nah ini kita harus login dulu. Nah memang karena ini yang terbaru itu online, maka kita harus punya akun di Microsoft juga. Karena ini pasti akan membutuhkan ini ya, membutuhkan login ke Get It Now dan seterusnya ya. Karena ini sudah ada, jadi nggak perlu dimasukkan. Kemudian ini contohnya ya. Nah, setelah itu bagaimana cara mensitasinya? Kalau tadi sudah ya, cara memasukkan ke Mendeley filenya. Sekarang bagaimana cara mensitasinya? Membuat citasi. Cara membuat citasi yang pertama, ada body note. Body note itu berarti citasi yang ada di dalam dokumen ya. Pilih dokumen yang akan disitasi. Ya. Misalkan apa ya. Kemudian kalimat yang akan disitasi, kemudian diparafrase. Jadi jangan lupa, kalau kita mengcopy dari artikel lain, maka kita harus melakukan parafrase atau kita rubah kalimatnya ke dalam bentuk kalimat tidak sendiri ya. Ini body note ya. Kemudian bagaimana caranya? Ini kalau yang manual atau yang versi lama, tinggal kita ini aja klik, taruh kursor di mana letak yang akan kita citasi atau kita beri citasi. Misalnya yang pertama adalah di sini ya, kalimatnya tentang ini ya, harga saham dipengaruhi oleh salah satu variabel makro yaitu kurs misalkan di sini. Maka kursornya taruh di sini, kemudian klik insert citation. Ini untuk yang model lama. Klik insert citation, kemudian
klik go to Mendeley. Kemudian kita cari mana yang artikel yang kita mau citasi. Ya, misalkan kita klik untuk kita sorot, kemudian klik ini ya, tanda koma 2 di atas, kemudian klik, hasilnya akan seperti ini. Nah, kemudian kalau sudah, ini bisa diedit karena ini adalah di depan untuk yang citasi depan ya di awal kalimat. Kalau tadi yang citasi di akhir kalimat. Kalau ini citasi di awal kalimat, itu kan yang diberi tanda kurung itu adalah tahun. Ya, jadi sama kayak tadi ya, letakkan kursor di mana citasi akan diberikan. Kemudian yang kedua, klik insert citation. Yang ketiga, klik go to Mendeley. Yang keempat, pilih artikel yang akan dimasukkan citasi. Kemudian klik ini ya, klik cite. Kemudian, nah untuk merubah, klik edit, ya. Kemudian pindahkan saja ini tanda kurungnya. Nanti ada pertanyaan, apakah akan tetap menggunakan manual edit? Nah, klik aja edit, sehingga nanti kurungnya akan pindah. Jadi yang kurung depan dihapus ya, kurung depan dihapus, kemudian kita beri kurung yang dekat tahun. Nanti akan muncul keep manual edit gitu ya. Ini untuk yang citasi di awal kalimat, menggunakan yang lama ya. Nah, kemudian bagaimana untuk membuat pustaka otomatis? Nah, ini dan tadi. Kalau kita sudah klik yang insert bibliografi ini, nanti secara otomatis ketika kita nambah citasi dia akan muncul di bawahnya ya secara otomatis. Ya, jadi untuk membuat referensi daftar pustaka, letakkan kursor di bawah sini, kemudian klik insert bibliografi, nanti semua akan muncul di sini. Kemudian untuk mengatur jika ingin nanti merubah citasi dengan gaya, misalkan tadi penomoran atau Vancouver atau penomoran ya, kita bisa pilih di sini ya. Stylenya apa? Oh, stylenya apa atau stylenya yang IEE ya, atau Vancouver, cari Vancouver yang menggunakan nomor ya, urutan nomor. Nanti ditunjukkan ya perbedaannya. Nah, kalau berbasis online, beda lagi ya, caranya agak berbeda ya. Kalau online berbeda. Jadi kita harus setelah masuk maka kita akan mana tadi? Online. Nah, ini ya. Kita harus klik dulu ini ya, Mendeley site. Sehingga nanti akan muncul di sebelah kanan Mendeley site-nya yang berfungsi nanti apa? Untuk menaruh artikel-artikelnya, atau di sini nanti akan muncul artikel-artikelnya sesuai dengan apa yang kita akan pilih ya di sebelah kanan ya. Ya. Untuk ininya referensinya, maka pada pojok kiri kanan atas itu ada insert bibliografi ya, yang di Mendeley site ya, Mendeley site itu yang di sini ya sebelah kanan. Nah, tinggal nanti akan muncul di bawahnya ini ya, otomatis sama juga sebenarnya ya, cuman tampilannya yang berbeda. Oke, kemudian ini tips ya, saya langsung ke praktek aja ya. Ini kembali ke Word-nya. Ini kosong misalkan ya. Nah, misalkan apa itu digital marketing itu ya. Digital marketing adalah misalkan digital marketing, misalkan marketing adalah apa gitu ya. Nah, kita bisa citasi. Tapi sebelumnya ini saya tutup dulu ya, biar enggak ini ya. Nah, kita mau citasi ini ya. Kalimat ini dari siapa sih sumbernya? Maka kita klik reference. Nah, kalau sudah muncul di sini berarti sudah nyambung ini ya. Kita klik Mendeley site, nah nanti akan muncul ini seperti ini. Nah, kemudian kita pilih ininya, foldernya. Tadi kita masukkan file itu ke dalam folder artikel latihan. Jadi selalu disinkronisasi ya, sinkronize, sudah sinkronis, kemudian kembali ke sini,
prelude. Ini ada latihan ya, nanti pelatihan. Nah, ini kan jurnal-jurnal yang tadi kita masukkan ya. Kemudian misalkan inilah populasi seperti ini ya. Analisis regresi misalkan ya, yang sesuai bukunya Ghazali ya misalkan. Analisis regresi adalah menguji hubungan, menguji pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Ini kan Ghazali, maka kita tinggal klik ini aja ya. Klik, kemudian insert citation. Kalau sudah, ini berarti manual. Ini kalau mau dirubah ke dalam yang tahunnya yang dikurung ya. Atau misalkan kita bisa menghapus, misalkan ini kan dua kata ya. Kalau dua kata, ini tidak otomatis, berarti kita harus hapus. Jadi, Ghazali dan Lantan misalkan ya, kita hapus ya. Kan jadi seperti ini. Maka kita pilih save change. Enggak muncul di sini ya, seperti ini. Jadi kita bisa edit. Kemudian kalau misalkan ada tambahan lagi ya berarti ya. Kemudian misalkan di depan kalimat ya, depan kalimat menurut siapa misalkan, menurut Regis misalkan, menurut nanti ya kredit default atau risiko kredit gagal bayar risiko gagal bayar kredit dipengaruhi oleh misalkan ya dipengaruhi oleh jenis kelamin misalkan ya. Nah, menurut siapa? Nah, citasinya kan ini nih. Berarti kita pilih, kemudian kita insert citation ya. Kemudian di sini karena kita akan merubah ini ya yang dikurung tahunnya, maka kita klik manual override. Sehingga akan menjadi seperti ini, yang kita beri kurung adalah tahunnya. Nah, kemudian ini tahun yang kurung yang di depan dihapus ya. Kurung yang depan dihapus. Kurung yang depan hapus, ini komanya juga kita hapus. Jadi seperti ini ya. Nah, ini contohnya misalkan ya. Nah, menurut strategi strategi risiko gagal bayar kredit dipengaruhi oleh jenis kelamin misalkan gitu ya. Nah, nanti kalimatnya seperti apa ya tergantung ini ya, tergantung dari tulisannya. Terus lagi misalkan definisi dari apa kepemimpinan misalkan kepemimpinan tradisional, kepemimpinan kepemimpinan transformasional berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Ini menurut siapa gitu ya? Misalkan ya Shirley ya. Nah, ini bisa citation. Nah, ini juga karena dua ini ya kita bisa ini kan bisa edit, kemudian kurungnya yang dikurung adalah tahun, kemudian kita manual override, hapus ini tapi kalau ini di depan ya, jadi menurut ini kepemimpinan adalah atau misalkan penelitian ini menurut Chandra kepemimpinan itu berpengaruh positif dan signifikan ya misalkan terhadap. Nah ini kan di awal kalimat ya. Jadi yang dikurung adalah tahunnya. Kemudian kita membuat referensi atau daftar pustaka misalkan ya. Daftar pustaka. Nah, daftar pustaka kita bisa ambil dari sini. Ini ada titik 3. Kita klik insert tadi. Nah, kita klik continue. Nah ini karena tadi kita merubah, maka kita sebenarnya harusnya ini dipindah ya, atau kita singkat tadi juga bisa. Harusnya berubah ya.
Ini kalau yang lama itu versi lama bisa secara otomatis, tapi kalau di sini ternyata tidak secara otomatis, jadi harus manual. Nah ini kan, nah ini manual nih, ini manual, jadi bisa kita rubah secara manual. Tapi ini kerepotan ya. Jadi di awal, jadi ngubahnya itu di awal ketika kita memasukkan tadi ya input ininya ya, input apa datanya ya di awal, jadi lebih itu misalkan dirubah-rubah itu mestinya bisa dengan misalkan apa stylenya yang mau yang style apa gitu ya. Nah ini bisa change style, misalnya pilih Vancouver. Jadi kalau udah banyak itu kan kalau mau ini kan repot. Kalau ini kan tinggal sudah ada tulisannya, sudah ada daftar pustakanya, kita tinggal update aja citation, nanti otomatis dia akan merubah. Oh, dia kalau ini itu nggak mau ya. Kalau kita rubah ke dalam yang ini karena sudah diedit gitu ya. Karena sudah diedit, ini nggak bisa ternyata. Untuk memasukkan ininya, memasukkan apa ini? Daftarnya ya, daftarnya itu harus dengan ini ya di nama depan, nama belakang dulu, nama banyak belakang. Coba saya rubah, misalkan Imam Ghazali ini kan saya hapus dulu, delete reference, kemudian ini, nah ini kita coba betulkannya di sini. Nah, harusnya kita betulkan dari sini berarti ya. Dari awal kita harus merubah ininya ya, ventilatan, koma, ventil. Kembali ke Word ya, kembali ke Word. Kemudian kita citasi lagi, reference, kita reload dulu ya, reload, insert citation misalkan ya. Saya citasi lagi misalkan, dan saya citasi lagi bibliografi ya, insert bibliografi. Kita harus ini ya, melakukan dari awal ya, memasukkan ya. Karena kalau tidak dari awal ya nanti kayak tadi ya, ternyata ini enggak berubah gitu ya. Jadi namanya misalkan Ghazali, Imam Ghazali berarti ketika memasukkan data di awal yang akhir ya, nama terakhir ini kita, karena biasanya kalau di orang luar nama terakhir itu kan sebagai nama marga gitu. Karena itu sudah menjadi hal yang umum, maka ya kita tulis yang seperti ini aja ya biar seragam. Nah ini kan jadi rajin nanti ya. Jadi kalau di dalam kalimat yang kita citasi itu penulisnya harus ini satu kata nama ya. Kalau dua kayak tadi harus dihapus. Coba kalau dirubah ke dalam bentuk Vancouver ya. Nggak berubah nggak apa stylenya. Nah ini kan harusnya berubah angka seperti ini. Nah itu ya, satu, dua, tiga itu karena yang di atas ya, masuk di atas. Berada, ini masuk di sini. Karena kalau ternyata kalau diedit, nah ini tidak bisa tercover. Jadi usahakan tidak ada pengeditan. Tapi kalau terpaksa kan mau tidak mau ya dicek kembali ya. Kalau web importer, misalkan tadi ini web importer. Nah ini nih web importer ini kan ini ya. Di kalau kita pakai Chrome misalkan. Nah, kita kan pakai Chrome misalkan. Ini kan sebenarnya ini yang internasionalnya ini kan gratis juga ya. Ini karena ada web importer kita bisa pakai fasilitas ini ya. Kita klik web importernya. Nah, nanti akan masuk ke web importer. Nah, ini kan muncul ya Mendeley-nya. Jadi kalau belum muncul, kita berarti nanti akan diminta untuk ini ya, untuk sign in ya, untuk masuk. Kita masuk saja. Nah, kalau sudah masuk, lah ini kan ada ini ya, ada misalkan buka ya, begitu buka nanti akan muncul di sini. Nah, ini judulnya ini ya, sama ya, delving into the permanent of the risk saving group ya. Nah, kita masukkan kemana? Ya kita tinggal pilih ke
mana kita akan masukkan, misalkan ke artikel latihan ini ya. Kemudian kita pilih, kemudian kita, nah, ini yang lain kita tidak masukkan ya, karena kita tujuannya hanya ini. Dan ini yang ada filenya misalkan. Nah, kita klik aja. Nanti secara otomatis ini akan masuk di dalam library ya, library kita di Mendeley-nya ya. Asalkan connect dengan internet ya. Ini karena internetnya kurang kencang, jadi agak delay ya. Ya nanti silakan diekspor ya. Kayak tadi coba cari di recent app ya. Recent app. Harusnya di atas ya. Ya. Ya nanti cek ya. Intinya bahwa kalau importer ya ini mestinya setiap kita klik add itu harusnya masuk ya. Nah ini kan sudah masuk sebenarnya ini harusnya. Ya, sudah masuk ke dalam library kita. Gitu. Kalau lagi dulu ya. Intinya setiap kita melakukan apa data memasukkan jangan lupa sinkronisasi ya. Kalau di yang manual atau yang Mendeley apa lama itu yang atas ya hijau ini klik synchronize. Ini untuk menyamakan antara yang di online dengan yang di offline. Ya. Kalau online sebelah kiri ya tadi ya. Kemudian tips menghindari plagiarisme, pastikan bahwa yang kita citasi itu kita tulis ulang. Ya. Itu lebih apa? Lebih ini ya. Jadi tidak sama persis tapi dibuat parafrase atau ditulis ulang. Kemudian teknik melakukan ya harus dibaca berulang. Kalau sekali aja akan sulit ya. Kita harus berulang dibaca baru dirangkum atau diringkas. Ya, ini contohnya mengutip aslinya sumber aslinya ini ya. Tapi ketika kita buat ya begini, ini kan berbeda tulisannya tapi artinya sama. Ini contoh parafrase. Kemudian website yang bisa diakses secara gratis banyak ya tadi Google Scholar banyak, BOAJ, Jurnal LIPI, dan seterusnya. Kalau Science Direct ini ada yang free kayak tadi ada yang tidak ya. Kalau kita sudah punya web importer, itu kayak tadi ya, tinggal kita pilih, kita masukkan, kita klik add. Ya, nanti secara otomatis akan masuk ke Mendeley kita. Ya, saya rasa sampai di sini ya, karena waktunya udah habis. Mungkin ada pertanyaan sebelum ditutup. Silakan. Sedikit Pak Himawan, saya izin. Tadi dari awal sampai akhir saya ngikuti penjelasan penjenengan, tapi mohon maaf ini karena internet di Limpangan itu jaringannya nggak labil, itu tampilan dari yang jenengan sampaikan itu kan tidak tampak, jadi saya hanya bisa mendengarkan saja. Itu yang pertama. Kemudian karena jadi saya dengarkan karena ini materi Mendeley itu ya ibaratnya seperti akuntansi matematika, kalau tidak didampingi kan juga agak sulit. Nah, tetapi saya sudah ngeprint materi penjenengan. Ini yang saya tanyakan, semisal nanti saya sudah mempelajarinya kok di tengah jalan ada kendala, mungkin saya kurang paham atau gimana, itu kan pasti saya minta tolong teman atau anak saya atau siapa saja bisa nggih. Nah, kalau minta tolong untuk di-downloadkan itu apakah harus pakai email sendiri atau bisa email yang mendownloadkan itu, Pak? Sebaiknya sih email sendiri karena nanti kan Ibu sendiri yang akan masuk setiap menggunakan ya, masuk ke dalam ini ya laptopnya. Oh iya. Jadi biar ya kecuali kalau anak mungkin enggak apa-apa Bu, karena anak nanti kan kalau lupa password tanya anaknya gitu ya. Oke, lah itu maksudnya seperti itu karena jujur saja kalau soal IT memang saya ratunya lemot Pak. Iya, enggak apa-apa. Terima kasih. Nanti yang minta saya upayakan gitu. Bisa minta bantuan anak atau siapa teman yang bisa. Kalau nggak bisa ke kampus Ibu, nanti saya jadi lagi ya secara langsung. Nah kalau ini kan kurang juga ya karena online. Ya, memang harus ada jaminan khususnya untuk anak-anak. Terima kasih Pak Himawan. Sama-sama Ibu. Ada yang lain? Pak, izin bertanya Pak. Ya, Wiji Lestari Pak. Oh iya, Pak, tadi kan
sempat disinggung ya Pak masalah jika kita mencari referensi lewat buku ya Pak. Apakah apakah ketika kita mendelete dari buku itu kita harus paham dulu Pak. Artinya buku itu mungkin ada berapa halaman dalam buku tersebut, ataukah mungkin kita cari referensi buku ini langsung bisa di searching atau seperti apa ya Pak? Itu Pak. Ya. Yang kedua Pak, kalau saya lihat tadi untuk Mendeley yang baru dengan Mendeley yang lama itu memang ada perbedaan ya Pak. Dan Ya. itu apakah kita bisa menggunakan metode Mendeley lama atau memang diharuskan memakai Mendeley yang baru? Itu Pak, pertanyaan dari kami. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu Wiji. Silakan Bu pakai Mendeley yang lama atau yang baru, atau pakai yang lain juga boleh sebenarnya. Misalkan pakai Zotero yang sama-sama gratis ya untuk ini ya, Zotero itu juga free atau yang lain. Tapi karena kita memang menggunakan Mendeley berarti ya kayak mengikuti ya Mendeley gitu ya. Lah, kemudian untuk versinya silakan Bu. Kalau lebih mudah yang yang lama ya silakan yang versi offline ya. Tadi kan sudah dibagikan tapi yang berbasis Windows ya. Jadi silakan bisa diinstal itu atau mau yang online. Kalau online tadi ya harus kayaknya internetnya harus kenceng deh karena saya ini di sini wifi-nya pakai wifi kurang stabil Pak. jadi iya putus. Kendalanya di wifi-nya itu Pak. Iya. Nah, itulah bedanya kalau offline dan online. Kemudian untuk buku kadang ada yang kita bisa dapat e-book ya. E-book kita bisa langsung dimasukkan ke dalam Mendeley. Tapi ada juga yang bentuk cetak. Kalau bentuk cetak ya kita masukkan manual. Yang penting buku itu ada penulis, judul, tahun ya, penulis tahun, judul, penerbit, kota terbit. Kalau halaman tidak harus ada itu, jadi bisa kosong. Kalau ada ya diisi, kalau nggak ada ya itu tadi minimal ya. Kalau buku ada penulis, ada tahun, ada judul, ada penerbit, ada kota penerbit itu. Kalau jurnal ada penulis, ada tahun, ada judul, ada nama jurnal, ada volume, ada nomor. Tapi kadang ada volume, nomornya nggak ada juga. Boleh kosong. Kadang ada yang Elsevier itu malah nomornya nggak ada, tapi volumenya ada, volume berapa gitu. Kadang juga ada nomornya. Nomornya kalau ada dituliskan, kalau tidak ya kosong. Kemudian DOI juga sama. DOI itu bisa ditulis, bisa kosong gitu. Tapi minimal tadi artikel atau jurnal minimal ada penulis, tahun, judul, volume. Nah ini yang minimal sekali ya, minimal sekali. Kalau lengkap ya ada volume, nomor, halaman, ya, sekian sampai sekian, terus ada DOI-nya. Gitu. Kalau website, ya tadi website kadang nggak ada nama penulisnya, berarti pakai website itu aja, www apa gitu ya. Atau bisa dituliskan dia apa sih, bisnis, atau Kompas ya, Kompas gitu. Itu kalau di webpage atau website. Itu nggih, Bu. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Ada tambahan yang lain? Izin Pak, Putu Pak. Ya, silakan Pak Putu. Pemalang, saya yang kemarin temu panjenengan di. Oh, nggih, monggo Pak Putu. Itu Pak nyambung lagi kaitan dengan kemarin waktu saya utarakan tesis saya pakai library riset ya Pak ya. Ya. Terima kasih banyak Pak atas sarannya kaitan dengan sumber primer ya Pak ya. Iya. Sumber primer itu berarti saya rencanakan untuk orang yang berkecimpung yang itu di dunia metaverse ya sesuai itunya saya. Ya. Rencana saya pakainya dari YouTube Pak. Jadi nanti ambil dari transkrip teksnya Pak. Ya. Oke, nah itu dari itu lah. Terus yang saya tanyakan gini Pak kaitan dengan sitasi ini, ada beberapa buku yang jadi acuan saya. Itu kan buku tersebut itu kan dia menjelaskan kan secara panjang lebar karena kan saya memang kekuatannya kan di library riset nggih kualitatif. Lah, itu kalau mengutip dari beberapa paragraf ya artinya gini Pak, saya biasanya kan kadang kalau saya lihat di jurnal-jurnal atau artikel kebetulan saya masih pemula, teknis penulisan juga masih awam ya Pak ya. Itu biasanya kan satu kalimat, dua kalimat itu dikutip. Nah, pertanyaan saya gini Pak, kalau misalkan yang dikutip itu ada beberapa paragraf, walaupun nanti saya parafrase itu bisa enggak Pak diperbolehkan apa cuma hanya satu dua karena memang untuk tidak mengurangi artinya atau maknanya dari isi uraian tersebut Pak gitu. Itu Pak. Terima kasih.
Ya, ada juga yang kutipan sama persis, tapi kemungkinan untuk terkena plagiarismenya besar potensinya gitu ya. Bisa sebenarnya, misalkan terdiri lebih dari 5 baris ya. Kalau lebih dari 5 baris kan harus dikasih tanda kutipan ya, depan dan belakang terakhir harus dikasih kutipan itu. Atau panjenengan parafrase dan rangkum itu lebih aman gitu ya, untuk menghindari plagiarisme. Kalau tadi dituliskan sama persis pasti terkenanya, apalagi kalau itu buku itu online ya besar. Tapi kalau buku itu tidak online mungkin relatif masih aman gitu, Pak Sun. Iya Pak, secara otomatis pasti saya parafrase Pak. Cuman gini loh maksudnya, Ya. apakah diperbolehkan? Artinya mengutip sebanyak itu gitu Pak. Gitu loh maksudnya tuh, karena Nah, informasinya penting semua gitu loh Pak. Maksudnya itu loh. dirangkum aja, Pak. Ya, Oh, jangan dirangkum. sampai ini apa mengutipnya 1 halaman. Nggih, siap. Jadi dirangkum itu menjadi misalkan dirangkum jadi 1 paragraf atau dirangkum menjadi berapa kalimat gitu ya. Tapi dipotong-potong itu masih relatif aman. Oh, Jadi nggih. misalkan diselingi dengan kalimat kita, misalkan kita ngutip pertama, terus nanti diseling kalimat kita, baru nanti dikutip lagi. Nah ini untuk menghindari tadi potensi plagiarisme yang besar gitu. Oh, nggih. Itu nggih, Pak Sun. Siap, Pak. Terima kasih banyak atas Ya, jawaban dan informasi. sama-sama. Yang lain monggo, satu kali lagi ya, barangkali ada. Izin bertanya, Pak. Saya, Pak. Ya, monggo Pak Imam. Bapak, saya mau tanya soal yang di website tadi, Pak. Kan tadi kan diisinya itu secara manual ya, Pak. Untuk saya kan mengutip di penelitian saya kan mengutip kayak portal berita begitu. Ya, ya. Nah, itu diisinya kan tadi sudah diajari bahwa diisi manual. Nah, untuk websitenya itu apakah harus disertakan juga, Pak? Maksudnya kayak di atasnya Oh, www URL-nya gitu. ya, linknya. Oh iya, Nah, URL-nya. Dan ya, mohon maaf satu lagi Pak, untuk kapan tanggal kita akses atau waktu, jam, tanggal kapan kita akses itu apakah juga harus disertakan ya Pak kalau ya di sini Pak? dimasukkan aja tadi ya di isiannya. Kalau di Hmm. isiannya ada dimasukkan. Ya di isian tadi misalkan tipenya apa? Tipenya kan web page. Maka silakan diisikan. Kan di situ tadi ada bulan, ada tahun, tanggal gitu ya, hari, bahkan hari juga ada ya. Bulan itu ada. Kemudian nanti ada juga URL. Jadi URL juga bisa ditambahkan di situ. Jadi nanti kalau misalkan kita merubah gaya atau style apapun itu udah lengkap. Jadi model-model nanti pasti mau Vancouver, mau model apa IE, mau model apa ini nanti bisa ini ya, bisa sesuai gitu kalau lengkap. Oh Kalau ya, tidak lengkap, Pak. ya kalau Iya. tidak lengkap nanti bisa berbeda antar stylenya. Oh, Ada yang kurang oh, gitu. iya. Berarti selama di kolom-kolomnya itu bisa diisi, itu Ya, harus diisi diisi. semua ya Pak ya, tahun, Iya. tanggal, sama Iya. URL. Iya Pak, cukup sekian Pak. Kayak gitu. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Secara cukup nggih Bapak Ibu semua, nanti kalau ada yang masih belum bisa, silakan datang ke kampus dan saya pas kosong, saya nanti akan bantu ya untuk nindilingnya berkaitan ini. Itu nggih, matur suwun, selamat. Terima kasih Pak Arif. Terima kasih Pak. Nggih. Mohon Pak Imaman di foto dulu. Oh, foto dulu. Foto dulu. Oke, saya foto ya. 1, 2, 3. Untuk halaman kedua, 1, 2, 3. Halaman ketiga, 1, 2, 3. Ya, oke. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Matur suwun, Pak. Ini hati-hati jalan, Pak. Ya, sama-sama.